Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami ala itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa huwa rabbul khalq ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari pembalasan nanti ketika buku-buku catatan amal dibagikan, setiap manusia menerima dan membaca catatan amalnya masing-masing. Ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan protes atas catatan yang diterimanya. Orang yang pertama berkata, "Ya Allah, setelah aku lihat dan aku baca dari awal sampai akhir, aku dapati catatan-catatan ibadahku betul-betul aku lakukan semasa hidup di dunia. Ya Allah, tapi ada lembaran-lembaran catatan pahala yang jumlahnya sangat banyak dan saya tidak merasa melakukannya. Bukankah Engkau zat yang maha mengetahui, maha teliti, dan malaikat-Mu tidak pernah mendurhakaimu?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai hambaku, apa yang kamu katakan itu benar. Akulah zat yang maha mengetahui dan maha teliti, dan malaikat-Ku tidak pernah mendurhakaimu. Pahala-pahala yang kamu tidak pernah merasa melakukannya itu berasal dari orang lain, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah karena mengikutimu dan termotivasi dari perilakumu. Maka kamu pun berhak mendapat pahala yang sama dengan mereka." Kemudian orang yang kedua berkata, "Ya Allah, setelah aku lihat dan aku baca dari awal sampai akhir, aku dapati catatan-catatan dosaku betul-betul aku lakukan semasa hidup di dunia. Tetapi ya Allah, ada lembaran-lembaran catatan dosa yang jumlahnya sangat banyak dan saya tidak merasa melakukannya. Bukankah Engkau zat yang maha mengetahui, maha teliti, dan malaikat-Mu tidak pernah mendurhakaimu?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai hambaku, apa yang kamu katakan itu benar. Akulah zat yang maha mengetahui dan maha teliti, dan malaikat-Ku tidak pernah mendurhakaiku. Dosa-dosa yang kamu tidak pernah merasa melakukannya itu berasal dari orang lain, yaitu orang-orang yang melakukan dosa karena mengikutimu dan bermotivasi dari perilakumu. Maka kamu pun berhak mendapat dosa yang sama dengan mereka." Kisah ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru wa mithlu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Kata Rasulullah, barang siapa yang membuat kegiatan sunnah, kegiatan yang baik, dan kegiatan itu dilakukan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikitpun pahala. "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi la yanqusu min aswarihim min awzarihim syai'an." Barang siapa membuat kegiatan, membuat contoh yang buruk, kemudian contoh itu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti dosa yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar dan kita ketahui
bahwa kita tidaklah maksum seperti para nabi. Tidak dijamin terhindar dari perilaku dosa. Kita pasti pernah melakukan dosa, dan sejauhnya manusia memang tempatnya bersalah. Dan seharusnya kita sadar bahwa perilaku dosa kita menginspirasi orang lain untuk melakukan dosa yang sama, maka pasti kita juga akan kebagian dosa tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Sedangkan kondisi kita tidaklah maksum, tidak suci, dan tidak terjamin terhindar dari perilaku dosa seperti para nabi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua cara untuk menghindari atau untuk menghadapinya. Yang pertama, tentu jauhi maksiat sekuat tenaga. Kalaupun tidak kuat untuk melawan maksiat itu, maka cara yang kedua adalah lakukanlah maksiat tersebut di tempat yang sepi, yang tidak ada satupun orang melihat. Jangan sampai terlihat oleh siapapun, apalagi terlihat oleh orang-orang yang sangat besar kemungkinan akan meniru kita, seperti di depan anak, di depan orang yang kita bina. Bukan karena apa-apa, tapi agar maksiat itu tidak mendorong orang lain untuk melakukan dosa yang sama, sehingga kita selalu mendapat dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas selalu bisa menemukan cara agar tabungan pahala dan kebaikannya terus bertambah, jauh lebih banyak dari amal ibadah yang dilakukannya. Dia tahu bahwa Allah sudah siapkan semua caranya yang beragam agar seluruh manusia mampu menjalankannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang punya harta lebih, Allah siapkan pahala yang terus mengalir untuknya jika dia berkenan menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk membangun sarana-sarana ibadah dan kegiatan-kegiatan yang menunjangnya. Untuk yang punya ilmu, Allah siapkan pahala yang terus mengalir untuknya selama ilmu yang dia bagikan bermanfaat dan berguna untuk sesama. Dan orang yang mau memberikan contoh dan teladan yang baik kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang terus mengalir kepada orang itu jika ada yang mengikuti kebaikan tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cara agar tabungan pahala kita cepat bertumbuh adalah memperhatikan waktu dan timing yang pas, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang berlipat untuk siapapun yang menggunakannya untuk memperbanyak ibadah dan macam-macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang barokah ini ada yang periodenya harian, pekanan, hingga periode tahunan. Di antara waktu barokah yang hikmahnya harian adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta pada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan spesifik waktu mustajab tersebut. Beliau bersabda, "Yang siru Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajibu lahu wa may yas'alni fa'utiyahu may yastaghfirni faghfir lahu." Tuhan kita Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, akan aku kasih. Dan barang siapa meminta apapun kepadaku, akan aku ampuni. Meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu barokah yang punya pekanan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iktasara thumma atal jum'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansata hatta yaqra min khutbati thumma yusalli ma'ahu qudira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin." Barang siapa yang mandi lalu berangkat menuju sholat Jumat, kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Yang terakhir, pasti kita semua tahu dan tidak asing lagi bahwa di antara waktu barokah yang ritmenya adalah tahunan, yaitu bulan Ramadan. Kita semua tahu seberapa besar keutamaan dan keistimewaan bulan tersebut. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal?" Ibnu Abbas ditanya apa hari yang paling baik, apa bulan yang paling baik, dan apa amal ibadah yang paling baik. Faqala khairul ayyami yaumul jumu'ah wa khairus syuhuri Ramadan wa khairul a'mali shalawatul khamsu li waqtiha. Ibnu Abbas menjawab, sebaik-baik hari dalam satu pekan adalah hari Jumat, dan sebaik-baik bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik amal ibadah adalah sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Singkat cerita, Ibnu Abbas meninggal wafat ketika di hari Jumat. Famadha 'ala dzalika salasatu ayyamin faqalahu 'Aliyan radhiyallahu anhu. Anna Ibnu Abbas su'ila 'an dzalika fa ajaba bikadza. Setelah 3 hari wafat Ibnu Abbas, pertanyaan tersebut sampai kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang kebaikan atau yang terbaik dari hari, bulan, dan juga amal ibadah, dan Ibnu Abbas menjawab demikian. Faqala Ali radhiyallahu anhu, "Law su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha min al-masyriq wal maghrib la ja'u bi mithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas." Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya seluruh ulama, hukama, ahli fikih dari timur sampai barat ditanya tentang hal itu, maka seluruhnya akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Illa anni aqulu innal a'mala ma yaqbalu Allah ta'ala minhu wa khairu syuhuri ma tatubu fihi taubatan nasuha wa khairul ayyami ma tatubu fihi minad dunya ila Allah minan billah. Ali bin Abi Thalib punya pendapat sendiri bahwa sesungguhnya amal ibadah terbaik adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, sedikit maupun banyak. Dan sebaik-baik bulan dalam satu tahun menurut Ali adalah mata tubuh fihi taubatan nasuha, yaitu bulan di mana kau bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, dan yang seserius mungkin. Dan juga wa khairul ayyami ma taqumu fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Kata Ali, sebaik-baik hari adalah hari di mana kamu keluar dari dunia ini, dicabut nyawanya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita seperti seekor ayam yang mati dilumbung padi karena kelaparan. Manfaatkan peluang-peluang besar yang Allah siapkan untuk kita. Perlihatkan ketaatan kita dengan niat syiar agar semakin banyak mengikuti ketaatan kita, dan simpan rapat-rapat dosa kita. Jangan sampai ada yang termotivasi untuk melakukannya karena perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inna ahsanal kalami kalamullah wal malikul alam, wallahu subhanahu yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah ala ihsani wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullaha fima amara wattaqu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi an bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Radallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna 'anhum warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wahdul man khadara al muslimin wa dabbir a'da ad-din wa'ti kalimatka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba' waz zalazil wal mihad wa su'al fika lima dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa sa'iri buldani muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah